seringkali berseberangan. Padahal kita sudah sampaikan bahwa angkutan umum di Jakarta itu menjadi bagian dari orang Harlem. Naik ke Jogja ada mall, orang salah satunya adalah naik angkutan umum, tapi enggak motornya. Saya tahu Pak, yang ngurus ini kan bensinnya Pak paham. Motornya yang enggak mau Pak, kan pokoknya motornya enggak mau itu kalau beda pokoknya susah. Pokoknya motornya enggak mau Pak gitu. Ya silakan Pak. Ya. Apakah terhadap bangunan mall ini Pak, kan salah satu visi itu sisi pada akses masuk ini kan jalan nasional Pak. Ya. Bukankah ini yang dikatakan berhimpitan dengan jalan yang berada yang statusnya berada lebih di atas? Apakah termasuk yang ini Pak? Ketika bangunan itu berada di luar status jalan Pak. Di luar status jalan Pak. Di undang-undang dikatakan ketika berhimpitan dengan luar status jalan, maka di pembahasan ini akan ke status jalan yang lebih tinggi. Oh gitu ya. Ya. Jadi yang contoh ini Pak, ini ditangani kementerian yang kami sini. Karena memang saya kan dulu di dua sisi Pak ya. Saya ngurusi Andalali dan juga ngurusi Amdal. Jadi masuk pertamanya ini di Amdal. Karena kan jalan nasional, ya. Makanya dia tidak masuk Andalali itu di kami. Ya. Saya sama antara memberikan masukan Andalali dan itu sama. Metodologinya, analisisnya sama. Sudah kita sampaikan kepada pengembang bahwa ini kewenangannya ada di kementerian, tapi mereka belum mau ke sana. Ya. Akhirnya sudah, karena itu masuk di Provinsi Amdal, saya minta tenaga ahli transportasi karena berdampak penting harus ada. Nah waktu itu belum ada sertifikasi lah ya. Nah, kita sampaikan bahwa itu tetap harus ada tenaga ahli transportasi. Ya, wajib karena dampak penting. Karena kan di Amdal itu kalau berdampak penting harus ada tenaga ahli ya menganalisis itu. Ya, makanya ketika ini ada mungkin orang kementerian tahu kemudian disurati, akhirnya proses Andalali itu bisa tarik ke sana. Tapi secara data, secara apapun sudah komplit, tinggal hanya pembahasan saja dan masukan atau saran rekomendasi dari kementerian. Kalau dari daerah sudah oke semua. Kami kan juga diskusi koordinasi dengan kabupaten. Ya, karena yang terkena dampak besar itu juga salah satunya jalan kabupaten. Itu. Jadi kami juga sudah koordinasi. Saya hanya memfasilitasi. Sebenarnya juga posisi saya sebagai penilai itu tidak ada di sini, karena bukan dalam provinsi. Ya, tapi karena saya tim Amdal itu maksudnya lihat Amdal. Kaidah-kaidahnya sama. Ketika dia diajukan buat Andalali itu tinggal nyomot saja, tinggal beberapa kan jadi satu kesatuan ya penulisannya, tinggal nyomot saja, buat dokumen sendiri sudah selesai. Nggak ada perbaikan. Dan itu dibahas, kita minta masukan pusat selaku nanti yang memberikan persetujuan. Ya, cuma tadi di awal ya tadi sampaikan harus sekarang. Ya. Yang ngurusi jalan nasional siapa? Ya, makanya mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman BTD. Makanya koordinasi di tingkat wilayah itu penting, sehingga kita tidak miskomunikasi. Itu yang harus kita bangun. Ya, memang ini kan awal-awal pusat itu ikut di daerah. Dulu kan ada satker yang ditangani oleh provinsi ya. Nah kan beralih. Akhirnya semua kewenangan di pusat. Ya. Jadi kami memberikan semacam masukan-masukan saja seperti itu. Jadi harapannya bahwa solusi itu yang penting, ya.
Kalau kita hanya salah menyalahkan, kita hanya sekedar kewajiban formalitas, kita tidak menyelesaikan masalah. Makanya tadi ada alternatif itu yang mungkin kita perlu gali lagi, ya, menambah wawasan. Kita bisa sharing seperti ini kan juga mungkin bapak-bapak pernah mengalami yang sesuatunya agak berbeda dengan kasus yang saya alami. Jadi seperti itu Pak, ini tetap ditarik ke atas karena sesuai kewenangan. Kan tidak hanya melampaui, karena beberapa teman-teman kemarin belum saya di lalu lintas itu dia berani nekal di jalan nasional. Saya pikir apa yang nyari masalah dengan, ya, kalau ada apa-apa kamu siap tanggung jawab, gitu. Kita berbagi beban, ada kewenangan. Yang penting kita tidak menyalahi regulasi, ya. Kita teknis oke, tapi rambu-rambu aturan jangan kita tabrak. Itu aja. Kita nyari aman saja, gitu Pak. Ya. Silakan Pak. Ini kan mau dibikin setelah debat rekomendasi dari keluar, IMB keluar kan? Saya cuma bingung kenapa kan dari awal bahwa lokasi parkirnya minim sehingga dibuat itu halte untuk menarik. Saya jadi mau berpikir menghentikan hal besar cuma bukan halte. Padahal masih besar kemungkinan ini pengembang, ini pemilik dipaksa membeli lahan tanah yang berada di sampingnya. Iya, jelas harus membuat halte yang mengorbankan kepentingan besar. Saya jadi di tempat saya. Iya Pak, karena kayak gini, kalau dipaksakan, akhirnya sekarang buntu mau diberi sanksi sudah apa? Dokumennya sudah lengkap. Padahal dari awal sebenarnya bisa, kan tidak mungkin membangun kalau tidak disuruh beli tanah sebenarnya. Saya jadi malah berpikir, ya bahan apa timnya malah dipengaruhi sama pengembang. Itu Pak. Harusnya bisa, tidak perlu ada hal itu mengorbankan kepentingan besar. Iya. Masa harusnya dipaksa begitu kan menjadi. Jadi ya Pak, ya, mencoba memberikan masukan. Jadi ini, itulah dinamika di kita. Bapak pernah dengar kata IMB sementara? Ada Pak. Hah? Ya, Ada? Ya. Di Pamekasan ada? Ada Pak. Ada. Di kemarin ada nggak IMB sementara? Baru dengar Bukan pra IMB Pak. Pra-IMB. Ya. Pra-IMB. Itu Pra-IMB boleh bangun nggak? Seharusnya tidak. Tapi kenyataannya Nah, kenyataannya karena begini. kita dengar dulu Pak. Ya. Jadi itu perubahan status dari klinik utama menjadi rumah sakit. Sudah dibangun dulu kliniknya. Klinik sudah berdiri. Ya. Jadi berubah status dari klinik utama ke rumah sakit. Oh. Karena pengembangan dan semuanya dia mengajukan semua perizinan, termasuk kita suruh mendalami. Ya. Tanpa koordinasi dengan kami, mereka sudah Bangun. melambung kanan kiri untuk mengurus itu. Itu muncul pra-IMB. Pra-IMB mereka ajukan. Pra-IMB kita ajukan. Ada lagi sudah selesai. Tidak pernah kami berikan sampai detik ini. Jadi silakan ibu ini, yang penting memenuhi dulu persyaratannya ini. Kami tutup mata, tidak menutup atau tidak berniat mematikan usaha kita, apalagi menyangkut dengan layanan umum kesehatan, Ya. dan tidak berusaha mematikan mereka yang melakukan kegiatan usaha di situ. Hanya kami minta itu bagaimana manuver ambulan. Ya. Kalau emergency ada Ya. apa ya? Terus luasan parkir tidak terpenuhi. Parkir ada tapi sewa. Jaraknya dari induk bangunan induk sekitar 100 meter. Memang betul ada pengarat, ada satpam, ada rambu, ada. Tapi jaraknya itu pun ada. Lahan itu ada hanya mampu menampung 7 sampai 10 mobil.
Karena ketentuannya lebih dari itu kalau kami itu. Ya. Belum termasuk sepeda motor. Ya, beranjak dari rangka dari situ segera diperbaiki, segera dipenuhi. Terus bagaimana ininya? 3 permintaan kami Pak kemarin itu tidak dipenuhi sampai sekarang. Andalin, sudah dari nggak muncul. Tidak pernah kami rekomnya tidak pernah kami turunkan. Nah, siap. Tapi ada pra-IMB. Mereka sudah mengajukan pra-IMB, kami ditelepon oleh BPMTSP, BLH. Setelah saya ceritakan apa adanya, jadi belum Mas, belum Pak. Jadi kami kekeh dengan itu. Coba dia tunjukkan lah. Mereka melakukan survei itu hanya data sekunder ambil 2018 Ada mau dibangun. pada alamnya Pak. Membangunnya rencana 2019. Tahun 2020 kemarin. 2020. Siap. Ya, berarti Jadi 2 tahun. kami kembalikan, silakan lakukan survei Ya. yang sebenarnya berapa tarikan dan semuanya. Dan dia benar berdasarkan sekunder data itu dan hanya mengaku dia. Kami mengambil baru ketahuan kan kalau jumlah kendaraan yang lewat itu aktivitas kendaraan mereka berpikirnya hanya 40 sehari dari jam dihitungnya gimana jam sibuk jam ini. Ya. Setelah kami hitung lebih dari 100 Pak. Ya itu kita harus memang koreksi data dan sebagainya. Ya. Tak hanya kami tolak. Ya. Silakan ajukan pra-IMB monggo. Kita kan tidak berniat mematikan, tidak Ya, ya. cuma penuhi. Tapi artinya kan ya itu tadi tidak dipenuhi dari jalan dari kita. Tidak penuhi Pak. Tapi akhirnya tetap dibangun. Sudah ada, kan bangun sudah ada Pak. Oh, pengembangan Ini berubah status pengembangan. Nah, Kalau dengan ada tidak, tetapi rekayasa karena bednya ya. Nambah. siap, bednya nambah. Itu tidak termasuk kendaraan karyawan, katakanlah dari direktur sampai ke bawah. Itu parkirnya di mana? Itu hanya menyiapkan lahan parkir untuk pengunjung. Padahal orang timur itu yang sakit satu, Nanti rombongan yang kunjung-kunjung tak daya mungkin ya. Iya. Ya Banyak ya. Baladewanya itu. Ya. Tuh. Ya. Ini ada Pak IMB di kotanya Bapak ini. Ya, Jogja Pak. Pak IMB. IMB sementara. Sleman. Itu tadi. Jadi selama proses pembahasan, waktu itu kan Andalin belum masuk, sekarang masuk di Amdal. Nah, karena itu kewenangan dinas. Nah, ya kan juga saya nggak tahu apakah sudah betul tidak kan itu, karena itu kan di dalam. Pada saat itu kita macam-macam ada IMB sementara. Kok bisa ada IMB sementara? Iya. Setelah kasus ini selesai nggak ada IMB sementara nggak ada lagi. Nah itu permasalahannya. Ada IMB sementara. Ini masih dokumen perencanaan amal dibahas. Nah memang dari awal ini ada masalah. Pertanyaannya undang-undang membenarkan ada ini sementara nggak? Saya tidak tahu karena pengembangnya PTSP bermasalah mengeluarkan ini. dari situ itu yang jadi pertanyaan dari semua teman-teman seperti itu. Ini salah satu proyek yang sudah representatif. Jadi kita belajar dari sini bahwa memang dari prosesnya salah. Ya, kalau kita bisa salah. Tapi ini menurut kami saya tidak memberikan solusi pendapat, tapi kita punya alternatif solusi. Jadi saya tidak bisa membenarkan apa yang saya sarankan. Hanya ada gambaran dan ini kan kita kembalikan ada proses sesuai prosedur. Tadi Bapak tanya sesuai dengan kewenangannya. Artinya informasi semua kita sampaikan kalau bisa. Makanya saya ikut. Kalau ada bapaknya dipikir saya pro. Padahal tidak ada niatan itu. Saya sampaikan semua. Artinya apa? Ya Pak, tidak setuju. Muncullah persetujuan. Kalau nggak setuju, nggak muncul persetujuan, ada lari. Nah, ini saya tidak bicara ini contoh yang benar, tapi ini adalah pengalaman, ya, yang mungkin bisa ditiru atau bisa dijadikan referensi saja, kan gitu.
Gitu. Karena permasalahan di lapangan itu seringkali ada sesuatu yang nabrak-nabrak regulasi. Tergantung siapa orang dibakar ya Pak. Itu tadi saya pernah dipanggil sama yang tahu pernah konsultan. Nah itu. Jadi ini dinamikanya. Kalau ini Pak, ini Pak, ini kasusnya sama dengan yang di Amplas Pak. Dia ada masyarakat mengolah parkiran. Ini juga sama. Di samping Hartono Mall ini, di samping ada lambung bukan Pak, di depan. Ya, di sebelah kiri pas itu ada parkiran yang dikelola warga. Dulu sudah kita serahkan tapi Pak, beli tanah di sini, tapi tanah di sini punya punya orang lain tidak jual. Itu permasalahan. Gitu. Kadang ada tanah nganggur, tapi beda pemilik, maka dimamakan kok. Sudah Pak, saya harus keluar di sini kalau sudah tidak sanggup. Nah itu nanti ditanyakan sama Nanti tanya keuangan saya ya. Harus dijaga. Tapi susah Pak kalau bikin investasi ada seberapa dimutasi. Nah itu kita bicara Sama-sama pilih. ada sanksi, makanya di dalam Mandala itu ada public transport juga perlu dijadikan bahan pertimbangan kalau itu dijadikan khusus. Meskipun kalau itu ada kompensasinya jelas, ada kayak sirkuit itu enak. Parkirnya bisa 10 ruang parkir bisa untuk berapa angkutan umum yang terpajak. Kan juga enak Pak ya. Kita sebagai penilai itu punya ini referensinya, tinggal ngambil ya. Satu lagi Pak. Ya. Kemudian ini, apakah sudah ada pernah kasus misalnya pemilik sertifikat tanah lain di penjara karena salah ambil keputusan seperti ini? Jangan Pak. Tapi ini pelajaran buat kita. Kalau memang ada, ternyata memang dalam ini seperti misalnya maaf begini, saya punya sertifikasi barang dan jasa. Ya, betul. Kalau saya melakukan kinerja barang dan jasa, saya hati-hati. Karena banyak kasus orang masuk penjara gara-gara salah. Gitu loh. Jadi siapapun yang pemegang sertifikasi pengadaan barang dan jasa pasti kerjanya hati-hati. Karena sudah banyak contoh masuk penjara gara-gara kebijakan dan salah tanda tangan. Tapi kalau ini misalnya, ini kan saya merasa sudah bermasalah sebenarnya. Tapi kalau sampai dengan saat ini si pemegang sertifikat santai aja, tapi ternyata bebas-bebas saja dengan sertifikat. Kalau kita kayaknya nggak ada ya. Belum ada. Oh, berarti aman-aman saja Pak. Ya kalau kadang dimintai informasi yang kadang kita suruh datang itu mungkin ya pertama, tapi bukan dari APA enggak. Sementara aman-aman saja. Ya ini bisa dijadikan ya ada mana coba referensi. Jadi bukan sebagai contoh yang Bahan diskusi Pak. ya. Ya, Pak, diskusi dulu Pak. Betul. Saya lanjut ya. Ya. Ini tadi ini juga ya ini tadi juga sampai. Nah, tinggal kita tadi ada ruang ini juga harus kita pertimbangkan. Misalnya existing seperti ini dulu. Jadi kita tidak harus melihat ruang-ruang yang ada ketika ada kegiatan mall ya ini mall yang mengambil. Ada juga dulu pergerakan orang yang melawan arus. Ya, tidak semerta-merta kita mengakhiri ini, tapi kita juga nanti perlu mereka akhirnya sudah seperti ini. Artinya yang menjadi pertimbangan kita buat solusinya adalah orang-orang yang di jalan ini, jaringan jalan ini. Dan kali kalau mungkin dia di sini, itu kan orang di sini motong kompas ini melawan arus. Saya yang memberikan informasi dulu ada tadi bukan seperti ini, kita tutup. Meskipun mereka dengan berharap ini tetap dipertahankan, kita tidak mau karena dari hasil kajian itu terjadi antrian sehingga kita dapat yang kayak bundaran kecil gitu, bundaran kecil. Ya, jadi tidak harus semua permintaan mereka kita kabulkan. Ingat dia kan langsung belok kanan ini, gitu, masuk dari sini. Tapi dari sisi transportasi ini sudah ramai jalannya, sudah jadi buatan. Nah, ini hanya sedikit berikan sama dengan. Nah ini kegiatan yang berkelanjutan ya, mall sama hotel.
Tadinya mall itu membuat penyeberangan di sini karena di sini ada tambahan parkir. Tapi dari pihak PU tidak menyarankan, waktu itu kan ada aturan JPO itu menjadi pertentangan. Karena pada saat itu konsep mall dalam JPO itu ada ruang bisnis juga. Padahal di jalan itu tidak boleh ada kegiatan untuk usaha. Ya. Akhirnya inilah kemudian bangun hotel di sisi selatan, kemudian dia mengajukan lagi JPO dengan konsep menyusuri ini, kemudian ini dikabulkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya rangkaian kegiatan yang berdiri sendiri tapi kemudian dia dihubungkan. Dulunya konsep itu muncul di awal pembangunan mall. Mereka akan membuat JPO tapi kemudian dilarang, kemudian dia berjalan ini. Banyak orang hotel di sini bisa ini satu satuan ini punya yang mall ini, yang hotel ini, ya. Ya, di sini hanya konsep, ya manajemen rekayasa, bukan kita milih bisa seperti ini. Ya. Ini tuh, ya mungkin begitu Bapak. Ada pertanyaan? Ya, ini sesuatu yang menarik, pengalaman itu. Seringkali kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit, gitu. Kita berbuat keputusan, tapi belum mengamankan diri kita sendiri. Lalu penilai, ya alhamdulillah nanti kamu ada penilai yang masuk tidak ada gitu ya. Dan sini yang jelas mengedepankan kesehatan, ya. Kadang ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, tanda petik itu. Udah Bapak mau minta berapa gitu loh. Ya, itu godaan juga Pak. Itu godaan-godaannya tadi bukan hanya ketakutan tapi godaan. Ada pemanisnya juga. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Kalau ada apa-apa silakan. Ya. Siap kita untuk memberikan beberapa pengalaman. Terima kasih, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiket di pengujian tahun 2010 200 ini. Sudah sampai. Sekarang sudah berapa? Siapa? Mana? Yuk. Yuk. Rak. Materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri penerimaan materi kita hari ini. Kita mengucapkan doa semoga ilmu yang kita terima dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik dalam kedinasan maupun dalam masyarakat. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman. Dan Terus ini dia ngapain balik nakal ini mulai aduh. Gak ada. Oh. Ini rencana berarti. Belum berencana dia. Tasnya kalau dilarikan gini nggak apa-apa, kemarin berat. Malam baru saya. Kalau ini dilihatin ya, bagus lah. Lihat deh. Wis, aku ora apa-apa. Ya, karena Jokowi sama
Sabar. Jalan-jalan, stres, ngurusin beres dulu. Fungsi diklat. Biasanya seperti ini, ya. Diklat itu kan sekarang masuk. Semua ada bos. Semua ada. Pusing dari. Bukan maksudnya yang lain loh. Hancur pokoknya udah. Iya, zaman aku nggak ada. Posisi di mana? Dari kalah dari timur, saingan berat. Tapi pada kenyataannya setelah tertinggal, Saat ini menuju orang proses dunia. Sampai biasanya proses. Mungkin terakhir 16 yang untuk kami mau kali kalau proses. Aku ini pakai joli. Jalan satu kenapa itu sama proses apa tuh? Jalan saya ini ya, sudah uang ya. Pak sudah Pak. Udah. Pas baru selesai baru. Oh siap, Jim. Ya, baru 2 hari dulu, Pak. Siap. Oh, ya. Acara ya, acara. Ya, kasih nama nggak usah. Nggak usah deh. Sini ya. Ya.